Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dimanapun berada. Selamat datang di konten saya, Media Saputra 24. Di konten kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mencari titik emosi untuk burung murai batu kita. Yuk simak videonya sampai selesai supaya tidak gagal paham. Oke teman-teman semua, kembali lagi ke pembahasan kita tentang bagaimana cara mencari titik emosi untuk burung murai batu kita di gantangan. Karena burung murai batu ini mau bongkar isian, mau menekan, mau tarung, dia harus mempunyai emosi. Emosinya itu di atas birahi. Nah, kalau birahi ini untuk menggacorkan emosi supaya dia bongkar isian. Tetapi jangan terlalu jauh juga. Nanti kalau misalkan emosinya terlalu tinggi, birahinya terlalu rendah, dia akan nampar juga, dia akan saking menekannya, nanti materi-materinya dia tidak tuntas-tuntas. Makanya kita harus menaikkan emosinya itu di atas birahi. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, teman-teman semua, kalau misalkan untuk menaikkan emosinya ini adalah pemandian. Nah, pemandiannya itu kita bisa berikan seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali ini kan untuk menyetabilkan dia supaya dia senang dan sebagainya. Dan pemandian untuk menaikkan emosi ini di pagi hari sebelum dia dijemur. Karena setelah dijemur, nanti kalau misalkan mandi setelah dijemur ataupun sore hari, dia akan meredam emosinya lagi. Makanya kita mandikan di pagi hari sebelum dia dijemur. Nah, habis itu kita angin-anginkan, kita jemur. Nah, jemur ini untuk meningkatkan emosinya dia. Setelah kita jemur, itu kita bisa kerodong. Kita angin-anginkan, kita kerodong dulu. Nah, supaya dia nanti istirahat setelah kita perawatan di pagi hari. Nah, ini pemandian. Nah, penjemurannya kita bisa tambah teman-teman semua. Kalau misalkan biasanya 15 menit ataupun 30 menit, kita bisa tambah. Kita bisa tambah dengan durasi penjemuran misalkan 45 menit atau 1 jam. Nah, itu kita tambah penjemuran, karena penjemurannya ini untuk meningkatkan metabolismenya dia. Nanti dia akan naik emosinya. Birahi naik, emosi naik teman-teman semua, dia akan stabil. Nanti kita stabilkan dengan cara pemandiannya itu. Makanya kita up dulu penjemurannya. Nanti kalau misalkan kita lihat kita gimana reaksinya, baru kita misalkan terlalu galak, kita turunkan dikit sedikit demi sedikit. Ini untuk mendapatkan emosinya dia itu dengan cara penjemuran. Nah, selanjutnya ekstra puding. Nah, ekstra puding teman-teman semua, kalau misalkan burung murai batu yang sulit mendapatkan emosi, kadang ngukluk, dia kurang bongkar isian, kita bisa berikan jangkrik sama kroto dan ulat Hongkong. Nah, jangkrik ini kan untuk energi, untuk stamina dia, tapi harus dibakar. Nah, pemberian jangkriknya ini udah standar teman-teman semua, karena birahinya udah naik, dia udah menggacorkan burung. Misalkan yang kemarin saya bahas, untuk menggacorkan burung kita up, kita jor dulu jangkrik, kroto dan sebagainya. Kita bisa berikan misalkan kemarin itu kan 20, kita udah stabilkan bisa di 10. Nah, setelah kita menggacorkan burung, birahinya udah nemu, baru kita bisa naikkan emosinya. Nah, itu teman-teman semua, menaikkan emosinya itu jangkriknya standar aja, untuk energinya aja teman-teman semua. Misalkan 10 saja, jangan terlalu banyak, karena kan dia udah gacor, nanti malah birahinya akan naik kalau misalkan terlalu banyak. Kita bisa berikan 10 dulu di awal kita penyetingan untuk menaikkan emosi. Dan krotonya ini udah kita kurangi, kita bisa berikan seminggu 2 kali. Kalau misalkan untuk menaikkan birahi itu kan dia setiap hari kita jor, kita 1 sendok. Tapi kalau misalkan untuk emosinya ini kita bisa berikan ini seminggu 2 kali saja kroto.
Nah selanjutnya dari kroto bisa kita berikan ulat Hongkong, karena ulat Hongkong ini sifatnya panas teman-teman semua, dia akan meningkatkan dari dalam. Bisa kita berikan itu hariannya misalkan 1-2. Di pagi hari kita bisa berikan ulat Hongkong untuk menaikkan emosinya. Tetapi ekstra puding ini kita hindari, seperti cilung. Selain cilung terus ada cacing, terus ada ulet yang ulet di daun pisang, itu kita hindarin itu, karena itu untuk menurunkan birahinya. Cepat teman-teman semua untuk menurunkan birahi sama emosinya. Kalau misalkan kita menggunakan cacing, ulet yang di daun pisang itu dia cepat turunnya. Burung apapun kalau misalkan kita berikan itu dia akan cepat turunnya. Makanya kita hindari yang seperti itu. Nah selanjutnya itu kita rawat teman-teman semua, kita rawat. Biarkan kita coba misalkan di gantangan. Nah di gantangan gimana reaksinya? Kalau misalkan terlalu emosi kita bisa turunkan, kalau misalkan kurang kita bisa naikkan lagi. Jadi kita kembangkan apa yang saya bilang, kita kembangkan. Kalau misalkan dia terlalu emosi kita bisa redam dengan pengembunan. Nah pengembunan ini sangat bagus teman-teman semua untuk menyetabilkan emosi dan birahinya. Karena di pagi hari, di pengembunan ini kan misalkan jam 5 itu kan suhunya dingin, hawanya dingin, dia akan menurunkan antara birahi sama emosi dan akan stabil. Tetapi pengembunannya ini kalau misalkan burungnya sulit mendapatkan emosi, jangan diembunkan teman-teman semua, karena dia malah akan turun emosinya. Dia turun emosinya karena suhu dingin. Kita udah up naikkan dengan cara penjemuran, terus pemandiannya dikurangi, kroto, terus jangkrik dan ekstra puding ulat Hongkong, tapi kita turunkan dengan pengembunan, nanti akan sulit teman-teman semua, dia tidak akan ketemu settingannya. Makanya kalau misalkan kita proses untuk menaikkan birahi maupun emosi, jangan diembunkan dulu, karena fungsinya embun ini untuk menyetabilkan antara birahi sama emosinya. Karena ini dia di suhu dingin teman-teman semua, suhu dingin dia akan menyetabilkan itu. Makanya kalau misalkan teman-teman semua masih merawat satu arah, birahi sama emosi belum stabil, masih mencari emosi atau mencari birahi, jangan diembunkan dulu seperti itu teman-teman semua. Nah oke teman-teman semua, mungkin itu aja pembahasan kita tentang bagaimana cara mencari titik pasnya untuk emosinya. Nah seperti ini, kita up dulu, kita cari settingan yang berbau-bau dengan cara apa nih yang untuk membuat dia emosi, seperti penjemuran, pemandiannya dikurang yang tadi saya bilang. Nah di sini ini adalah garis besarnya teman-teman semua, garis besarnya untuk menaikkan emosi burung murai batu. Tetapi teman-teman semua sebagai perawat burung murai batu, sebagai joki ataupun apapun itu, harus mengembangkan. Kita cari sedikit demi sedikit. Misalkan kalau emosi kita tambah, kalau misalkan dia terlalu galak kita kurangi. Nah seperti itu teman-teman semua. Yang penting kita merawat burung murai batu kita ini satu arah, jangan dicampur-campur dulu, karena ini untuk menaikkan emosinya dia. Kalau misalkan untuk menaikkan emosinya dia, birahi udah ketemu, nah udah stabil, udah segitu aja dulu. Tapi untuk menaikkan emosinya kita bisa otak-atik di penjemuran. Nah seperti itu. Nah oke teman-teman semua, terima kasih banyak sudah menonton sampai selesai. Yang baru bergabung silahkan subscribe, like, share, dan komen di dalam kolom komentar di bawah ini. Jika ada yang mau ditanyakan, jika ada yang mau ngasih saran, silahkan komen di dalam kolom komentar di bawah ini. Dan nanti saya akan cantumkan nomor WhatsApp saya. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan WhatsApp saya ataupun telepon saya. Dan yang baru bergabung silahkan subscribe, like, share, dan nyalakan tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi-informasi pentingnya. Dan tonton video-video saya sebelumnya, tunggu konten-konten saya selanjutnya. Salam sukses semua, salam kicau mania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.